256 Aku, Long Aotian, masih akan kembali lagi. Di bawah tatapan mengancam Yehua, King Ya menghibur Yehua dengan memberinya ciuman. Aku, penguasa tertinggi, menyukai caramu meminta maaf. Namun, aku lebih suka mandi bersama. Pada akhirnya, Yehua tidak berhasil mencapai mimpinya. Setelah beberapa saat, Yehua dibaringkan di tempat tidur oleh King Ya, dan setelah membaringkan Yehua di tempat tidur, King Ya mencubit pipi Yehua dan berkata dengan penuh kasih, "Yehua, setelah kamu pulih sepenuhnya, aku akan mandi bersamamu." Baiklah, aku, sang penguasa tertinggi, tidak ingin lumpuh lagi. Tunggu, tidak, ada yang salah. King Ya yang licik ini pasti mencoba meraba-rabaku untuk melihat apakah aku berpura-pura lumpuh, tidak mungkin aku akan tertipu oleh tipuannya. Lagi pula, King Ya, kamu sudah menjadi istriku, apa kamu akan mati jika aku melihat tubuhmu? Setelah beberapa lama, King Ya mengenakan piyama tipis dan muncul di hadapan Yehua, menyebabkan api dalam diri Yehua menjadi sangat besar. Selama seseorang adalah pria normal, ketika mereka melihat tubuh King Ya, mereka tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memiliki beberapa pikiran dalam benak mereka, terutama saat ini, King Ya telah menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Demi bertindak sebagai orang lumpuh, aku, penguasa tertinggi, bahkan tidak bisa menggerakkan tanganku saat ini. Dulu, bahkan jika aku tidak bisa melihat tubuh telanjang King Ya, setidaknya aku masih bisa menyentuh tubuhnya. Sambil bersandar di dada lelaki yang dicintainya, King Ya berkata dengan lembut, "Yehua, aku sungguh sangat menyukaimu." Yehua sedikit linglung, dan pada saat yang sama, dia mulai merasa sedikit bersalah. Aku heran apa jadinya kalau aku mengaku pada mereka bahwa semua itu hanya sandiwara. Lupakan saja, pepatah akui saja dan kau akan dihukum ringan, hanyalah kebohongan belaka. King Ya, setelah kamu selesai melahirkan anak di perutmu, ayo kita punya anak lagi. Terserah apa katamu. King Ya mengusap pipinya ke dada Yehua dan berkata dengan lesu. Seperti yang diharapkan dari wanitaku, penurut. Meskipun Yehua merasa sedikit bersalah, Yehua ingin mengungkapkan bahwa dia merasa sangat hebat saat ini. Kalau dipikir-pikir lagi ke masa lalu, aku belum pernah merasa sehebat yang kurasakan saat ini. King Ya tersenyum manis, lihatlah betapa bahagianya dirimu saat ini. Puas sekarang. Puas, puas. Baiklah, ayo tidur. Kamu pasti sudah merasa sangat lelah. Yehua menganggukkan kepalanya. Akhirnya aku bisa tidur nyenyak hari ini, dan besok, Dong Huang Baizi akan menemaniku tidur. Aku, penguasa tertinggi, sedang merasa sangat bahagia saat ini. Untuk menunjukkan betapa bahagianya aku saat ini, haruskah aku memaafkan semua orang di dunia ini yang telah menentangku? Kalau dipikir-pikir lagi, lupakan saja. Jika tiba saatnya aku bisa memeluk seorang wanita dengan tangan kiriku, dan memeluk wanita lain dengan tangan kananku, maka aku akan memaafkan semua orang di dunia ini yang telah menentangku. Jika Yehua memaafkan semua orang di dunia ini yang telah menentangnya, orang yang akan paling bahagia adalah Long Aotian. Di dalam pondok jerami kecil, Long Aotian sekali lagi bersiap untuk bertempur. Dalam waktu 1 bulan, Long Aotian telah mengembangkan teknik Dewa Naganya ke alam ketiga. Harus dikatakan, Long Aotian memang seorang kultivator berbakat. Omong kosong. Jika Long Aotian tidak meningkatkan kecepatan kultivasinya, bagaimana dia bisa meninggalkan tempat ini, dan bagaimana dia bisa membentuk haremnya yang terdiri dari 3.000 wanita cantik. Meng, setelah hari ini, siapa yang tahu berapa lama lagi sampai kita bertemu lagi. Sambil memeluk wanita dalam pelukannya, Long Aotian berkata dengan penuh kasih sayang. Sambil memeluk tubuh kekar Long Aotian, Meng berkata dengan penuh kasih, "Aotian, tidak peduli berapa lama pun, Meng akan tetap menunggumu kembali. Meng, kau yang terbaik. Dan tentang penawarnya, bisakah kau memberiku sedikit lagi?" Nada bicara Long Aotian agak canggung. Meng benar-benar memperlakukanku dengan sangat baik, dan gu cinta yang ada di dalam tubuhku ini adalah buktinya. Gu, serangga beracun yang legendaris. Aotian, penawar racun yang diberikan Meng kepadamu adalah semua penawar racun yang dimiliki Meng. Saat kau kembali ke sini tahun depan, Meng akan memiliki banyak penawar racun lagi. Meng sangat enggan berpisah dengan Long Aotian. Long Aotian menghela napas berat, Meng, jaga dirimu baik-baik.
Setelah kakak Long sukses di dunia luar, kakak Long akan membawamu ke dunia luar. Meng Meng akan menunggu hari itu tiba. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Aotian, melihat sosok Long Aotian yang semakin menjauh, Meng Meng menangis terseduh-seduh. Setelah meninggalkan pondok jerami itu, Long Aotian mengepalkan tinjunya. Sekarang teknik Dewa Nagaku telah mencapai alam ketiga, kecepatan dan kekuatanku telah meningkat ke tingkat baru. Pada akhirnya, aku harus berterima kasih kepada pembunuh bayaran itu, jika bukan karena dia, aku tidak akan mampu mencapai alam ketiga teknik Dewa Naga dalam waktu yang singkat. Tekanan adalah motivasi terbaik. Setelah berjalan hampir 1 kilometer, Long Aotian berteriak keras, keluarlah. Saat ini, Long Aotian tidak lagi mengenakan pakaian modern dan saat ini ia mengenakan jubah hijau yang dibuat sendiri oleh Meng Meng untuknya. Harus dikatakan, mengenakan jubah hijau itu, Long Aotian memang terlihat sedikit tampan. Bak hantu, Dit Assassin langsung muncul di hadapan Long Aotian, membuat Long Aotian terlonjak kaget. Aku telah mencapai alam ketiga teknik Dewa Naga. Bukannya aku, Long Aotian, sedang menyombongkan diri, tetapi saat ini kau tidak lagi sebanding denganku. Jika kau pintar, lebih baik kau nyahlah sekarang, dan aku akan mengampuni nyawamu. Long Aotian mulai berteriak dengan keberanian palsu. Kenyataannya, Long Aotian saat ini merasa sangat gugup. Jie, terjemahan Kekaisaran, ikan asin, kalau kau tidak mengolah teknik Dewa Nagamu ke tingkatan tertinggi, lupakan saja rencanamu untuk meninggalkan tempat ini selama sisa hidupmu. Tanpa mengetahui apa yang ditertawakan Dit Assassin, Long Aotian berteriak sambil mengambil posisi kuda. Seketika, dedaunan yang ada di sekitar Long Aotian mulai berterbangan, dan Long Aotian terlihat berteriak sambil mengarahkan jarinya ke arah Dit Assassin, serang aku. Dit Assassin menghela napas pelan, lalu mengeluarkan belati yang ada di pinggangnya dan menusukkan secara normal ke arah Long Aotian. Ekspresi Long Aotian menjadi serius. Kecepatan orang ini memang sangat cepat. Namun, hari ini tidak sama dengan hari itu, aku, Long Aotian, bukan lagi orang lemah seperti dulu. Long Aotian menghindar ke samping. Dit Assassin sedikit terkejut. Kecepatan peningkatan Long Aotian ini bisa dibilang cukup cepat. Long Aotian agak linglung saat dia menyentuh rambutnya, lalu memeriksa pakaiannya. Aku ingat terakhir kali, rambutku dipotong oleh orang ini saat aku menghindari serangannya. Dan hari ini, aku benar-benar berhasil menghindari serangannya. Hebat sekali. Aku, Long Aotian, akhirnya bisa sepenuhnya menghindari serangannya. Begitu aku mengembangkan teknik Dewa Nagaku ke alam keempat, aku akan bisa mengalahkannya. Tanpa berpikir panjang, Long Aotian segera berbalik dan berlari menjauh. Tunggu saja, aku, Long Aotian, akan kembali lagi. Dit Assassin tidak mengejar Long Aotian. Dit Assassin hanya berdiri di sana dan menyaksikan Long Aotian melarikan diri. Setelah berlari kembali ke pondok beratap jerami, Long Aotian mulai terengah-engah. Baru saja ketika aku menghindari serangan orang itu, aku menggunakan terlalu banyak esensi, energi spiritual, dan jiwaku. Karena itu, aku sangat kehabisan napas sekarang. Mendorong pintu kayu hingga terbuka, Long Aotian tertawa keras dan berkata, Meng Meng, aku tidak akan pergi lagi. Aotian, aku baru saja selesai memasak mie untukmu. Cepat makan selagi panas. Meng Meng terlihat berjalan mendekat sambil memegang semangkuk mie yang baru saja selesai dimasaknya. Waktunya sangat tepat. Tidak yakin apakah itu karena Long Aotian merasa hangat di hatinya atau karena Long Aotian merasa hatinya sakit, Long Aotian ingin menangis. Jika bukan karena hal-hal yang telah terjadi, Long Aotian pasti akan benar-benar curiga bahwa pembunuh di luar itu disewa oleh Meng Meng. Sambil memakan mie yang dimasak dengan cinta, air mata mengalir dari mata Long Aotian, dan siapa yang tahu apakah dia menangis karena tersentuh atau karena hatinya sakit. Setelah selesai makan mie, aku akan mencintai Meng Meng dengan baik, lalu melanjutkan kultivasiku. Aku, Long Aotian, tidak boleh mengecewakan namaku ini. Di masa depan, akan tiba saatnya aku akan menaklukkan seluruh dunia dan membuat semua orang gemetar di bawahku. Terlebih lagi, aku akan membuat King Ya menyesal karena tidak memilihku, Long Aotian, dan malah memilih pria yang suka merokok dan bersikap keren. Cara pria itu bersikap keren terlalu rendah. Aku, Long Aotian, tidak akan pernah meniru cara dia bersikap keren. Meng Meng,
Di mana rokokku? Di sini, Anda hanya bisa merokok 1 batang rokok sehari. Setelah menyalakan rokok dan mengisapnya, Long Aotian merasa sangat nyaman, seolah seluruh dunia telah menjadi miliknya. Saat ini, sudah larut malam, dan di sebuah gang kecil yang gelap di kota Longan, ada beberapa sosok di sana. Di antara sosok-sosok itu, ada 2 sosok yang tampak menyedihkan, dan kedua sosok itu adalah King Yutong dan Ye Zizi. King Yutong kembali berdandan seperti kakak perempuannya. Bagaimanapun, ketenaran King Yutong masih belum padam. Dan Ye Zizi masih sama seperti biasanya, mengenakan pakaian lolita. Kalian semua, apa yang kalian inginkan? King Yutong dan Ye Zizi berakting lagi. Baru saja, ketika mereka berdua keluar dari bar, ada beberapa lelaki kekar yang mengikuti mereka. Alhasil, mereka berdua sengaja datang ke gang kecil ini. 257 kerakusan. Ye Zizi meneteskan air liur. Nanti aku akan membuat kakak King mengalihkan pandangannya sebentar saat aku memakannya. Beberapa pria kekar belum pernah melihat wanita secantik King Yutong. Wanita ini sangat cantik, dan juga loli kecil ini, dia tampak seperti karakter anime 2D, matanya yang besar membuat makhluk buas di dalam tubuhku terbangun dari tidurnya. Gadis kecil, kemarilah. Kakak laki-laki punya permen lollipop yang sangat lezat di sini. Salah satu pria kekar membungkuk sedikit ke depan dan menggoda Ye Zizi, dan beberapa pria kekar di belakang pria kekar itu tertawa terbahak-bahak. King Yutong melindungi Ye Zizi, apa yang kalian semua inginkan? Tinggalkan adikku sendiri dan datanglah padaku. Cantik, jangan cemas, aku akan memberitahumu seberapa hebat daya tahanku dan seberapa dalam kemampuanku. Dengan senyum cabul di wajahnya, pria kekar itu berjalan mendekat selangkah demi selangkah. King Yutong memarahi, tidak tahu malu. Ye Zizi berkata dengan suara rendah, Kakak King, bagaimana kalau kamu pergi ke samping dulu dan biarkan Zizi bersenang-senang? Zizi, kamu tidak adil. Hei, kalian berdua tidak perlu membahasnya lagi, kalian berdua bisa datang bersamaku. Pria kekar itu menggosok-gosokkan kedua tangannya, dia agak tidak bisa menahan diri lagi. Dengan kedua gadis cantik ini, aku bisa bertarung dari malam hingga siang. King Yutong dan Ye Zizi terus mundur, dan ekspresi takut di wajah mereka membuat para pria kekar itu menjadi semakin bersemangat. Para pria kekar itu senang melihat ekspresi seperti itu muncul di wajah orang lain. Tepat pada saat ini, tiba-tiba muncul sebuah sosok, dan baik King Yutong maupun Ye Zizi menatap ke arah sosok itu. Sementara dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, sosok itu sedang menghisap rokok di mulutnya, dan kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku. Pria itu terlihat memperhatikan King Yutong dan yang lainnya, lalu terus berjalan seolah-olah dia tidak melihat apapun. Anak muda, aku rasa kau punya mata. Awalnya, lelaki kekar itu mengira bahwa lelaki itu akan mencoba bertindak sebagai pahlawan dan menyelamatkan kedua gadis itu. Tetapi pada akhirnya, lelaki itu ternyata hanya seorang pejalan kaki yang tidak punya keberanian. Hei, apakah kamu tidak akan menyelamatkan kami? King Yutong berteriak dengan bingung. Lelaki itu menengadah ke langit dan mengembuskan asap rokoknya, lalu berkata, untuk apa aku menyelamatkan kalian berdua? Sial, orang ini benar-benar hebat. Melihat orang yang lewat itu menghentikan langkahnya, lelaki berbadan kekar itu berteriak mengancam, anak muda, cepatlah pergi dan jangan ganggu aku. Ye Zizi bertanya dengan sedih, kakak, mengapa kamu tidak menyelamatkan kami? Pria itu mendengus dan berkata dengan nada meremehkan, menemukan hal seperti ini, akan dianggap sebagai kebaikan bagiku jika aku membantu kalian berdua memanggil polisi. Oleh karena itu, bahkan jika aku mengabaikan apa yang kulihat dan pergi begitu saja, itu dianggap sebagai hal yang wajar. Lagi pula, aku bukanlah perawan Maria. Aku tidak harus menyelamatkan orang hanya karena aku menemui mereka ketika mereka membutuhkan pertolongan. Kakak, kamu tidak akan bisa mendapatkan pacar jika kamu bersikap seperti ini. Ye Zizi berkata sambil mencibirkan mulutnya yang kecil. Aku akan menghisapmu sampai kering nanti. Siapa yang menyuruhmu bersikap keren? Keahlianmu dalam bersikap keren terlalu rendah. King Yutong setuju, benar sekali. Kalau kamu bahkan tidak mengambil kesempatan untuk bertindak sebagai pahlawan demi menyelamatkan wanita cantik saat kesempatan itu ada di depan matamu, bagaimana kamu bisa mendapatkan pacar di masa depan? Apa menurutmu aku bodoh? Hanya dengan melihat pakaian kalian berdua,
Aku langsung tahu bahwa kalian berdua pastilah wanita simpanan dari keluarga besar. Jika aku menyelamatkan kalian berdua sekarang, kalian berdua kemungkinan besar akan menjadikan aku pengawal kalian berdua, lalu setelah itu, kisah cinta antara aku dan kalian berdua akan terjalin. Aku tidak akan tertipu oleh tipu daya kalian berdua. Ekspresi King Yutong dan Ye Zizi membeku, dan beberapa pria kekar pun terkejut dengan pria itu. Saya belum pernah melihat seseorang yang mampu membanggakan hal seperti itu. Berani sekali memaksakan diri untuk berhubungan dengan dua gadis muda di era damai dan makmur, aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Tiba-tiba, seorang pria yang seperti angin terlihat turun dari langit. Wah, Kakak King, dia sangat tampan. Benar sekali, dia sangat tampan. King Yutong dan Ye Zizi tampak seperti dua orang bodoh yang sedang dilanda cinta. Hal itu menyebabkan laki-laki yang sedang menghisap rokok menjadi tercengang. Kalian berdua jadi jatuh cinta begitu saja. Bukankah cara bertindak seperti pahlawan untuk menyelamatkan wanita cantik sudah terlalu kuno? Song Ji perlahan menoleh dan menatap laki-laki yang sedang menghisap rokok di mulutnya, seakan-akan berkata, walaupun cara bertindak sebagai pahlawan untuk menyelamatkan wanita cantik ini memang kuno, tapi tetap saja ini klasik, dasar bodoh. Sabi perlahan berjalan mendekat dan berkata dengan serius, Kakak, kedua gadis ini milikku, jangan ikut campur. Bukankah kamu cukup pandai bersikap tenang beberapa waktu lalu? Jika kamu ingin pergi, cepatlah pergi. Song Ji mengejek tanpa ampun. Baru saja, Song Ji bersembunyi di samping dan dia melihat semua yang terjadi beberapa waktu lalu. Sabi merasa sangat muram. Awalnya, aku ingin mencoba cara baru untuk bertindak sebagai pahlawan dan menyelamatkan wanita cantik, tetapi siapa yang tahu bahwa seseorang akan ikut campur di tengah jalan. Pria-pria kekar itu kembali sadar dan salah satu dari mereka berteriak dengan marah, kalian berdua kelinci kecil pasti sudah lelah hidup. Saudara-saudara, pergilah. Pukul mereka sampai mati. Song Ji mendengus, berlututlah. Suatu kekuatan tak berwujud menekan semua pria kekar itu ke tanah. Seketika ketakutan tampak di wajah lelaki kekar itu. Sabi mendengus, berbaringlah. Celepuk. Semua lelaki kekar itu berbaring di tanah. Berlututlah. Kakek, teriak Song Ji dengan suara berat. Mau bertanding denganku? Ayo. Seperti yang diharapkan, pria kekar yang sedang berbaring di tanah berlutut di tanah dan berteriak, kakek, kakek. Sabi mencibir dengan nada meremehkan. Mau bertanding melawanku? Berbaringlah di tanah dan menggonggong seperti anjing. Pria-pria kekar itu terlihat berbaring di tanah dan berteriak, guk, guk, guk. Berlututlah. Panggil kakek. Berbaringlah. Menggonggonglah seperti anjing. Berlututlah. Panggil kakek. Berbaringlah. Menggonggonglah seperti anjing. Penderitaan pria kekar itu adalah sesuatu yang tidak bisa dialami orang lain, dan perlahan-lahan, darah mengalir keluar dari mulut pria kekar itu. Bagaimana manusia biasa dapat terus-menerus menahan tekanan kekuatan yang demikian kuat? Aduh, beberapa lelaki kekar itu memuntahkan darah secara berurutan dan mereka semua akhirnya mati. King Yutong dan Ye Zizi keduanya berteriak keheranan, kalian berdua membunuh orang-orang itu. Song Ji dan Sabi juga tidak menyangka pria-pria kekar itu akan mati begitu saja, dan keduanya saat ini agak linglung. Kakak King, cepat panggil polisi, ada pembunuhan di sini. Ye Zizi berteriak dengan tergesa-gesa. Benar sekali, saat berhadapan dengan pembunuh yang kejam seperti itu, kita harus tegas dan membawa mereka ke pengadilan. Terlebih lagi, saya akan bertindak sebagai saksi dan bersaksi di pengadilan. Zizi juga ingin bertindak sebagai saksi dan bersaksi di pengadilan dan membuat mereka berdua dikurung di penjara. Song Ji dan Sabi sama-sama terdiam. Semua ini terjadi karena kami berusaha menyelamatkan kalian berdua. Nona-nona muda, bukankah ada kesalahpahaman di sini? Aku melakukan ini untuk menyelamatkan kalian berdua dari orang-orang itu. Song Ji membujuk dengan baik. Jika mereka berdua benar-benar memanggil polisi, itu tidak akan baik untukku. Benar, aku hanya orang yang lewat. Sabi memaksakan senyum di wajahnya. Ye Zizi mendengus, kalian berdua adalah pembunuh, dan pembunuh harus masuk penjara. Teman kecil, jangan berlebihan. Kalau tidak, Sabi mulai merasa marah. Aku bersikap baik hati dengan mencoba menyelamatkan kalian berdua, namun kalian berdua malah berniat untuk bertindak sebagai saksi dan bersaksi melawanku di pengadilan.
Song Ji berkata dengan suara pelan, "Kakak, kelihatannya mereka bertekad untuk menelepon polisi, jadi bagaimana kalau kita ambil satu saja? Aku ambil yang kecil, dan kamu ambil yang besar." Sabi terdiam sejenak. Bagaimanapun juga, aku adalah seseorang yang menerima penghargaan sebagai siswa berprestasi di sekolah, jadi bagaimana mungkin aku menerima lamaran yang tidak tahu malu seperti itu? Baiklah, kita bisa bertukar pikiran saat hari esok tiba. Song Ji menepuk bahu Sabi, "Kakak, kamu benar-benar tidak tahu malu." King Yutong dan Ye Zizi akhirnya memaksa kedua pemuda baik itu menjadi penjahat. "Apa yang kalian berdua coba lakukan? Jangan mendekat, kalau tidak, aku akan berteriak." King Yutong memeluk Ye Zizi dan berteriak kaget. Baik Song Ji maupun Sabi sama-sama tersenyum dan salah satu dari mereka terdengar berkata, "Teriaklah, teruskan saja berteriak, bahkan jika kau berteriak sampai tenggorokanmu sakit, tidak akan ada seorang pun yang datang dan menyelamatkan kalian berdua." "Seseorang, selamatkan kami, seseorang, selamatkan kami." Tiba-tiba, bau darah memenuhi udara, dan bau darah itu bukan bau darah biasa, melainkan bau darah yang sangat pekat. Ekspresi Song Ji dan Sabi berubah, dan tanpa berpikir terlalu banyak, keduanya segera berbalik dan berlari. "Berlututlah." Dua kata itu bagaikan dua telapak tangan yang menekan Song Ji dan Sabi ke tanah. Dan saat Song Ji dan Sabi berlutut di tanah, terbentuklah lubang-lubang akibat benturan lutut mereka ke tanah. Gumpalan kabut hitam terlihat muncul di udara dan berangsur-angsur membentuk wujud manusia, lalu berubah menjadi pria paruh baya yang mengenakan setelan koboi. King Yutong dan Ye Zizi tercengang. "Ini, situasi apa ini? Siapa kau? Berani sekali menggangguku?" Sabi berteriak dengan marah. Pria paruh baya itu terlihat mengulurkan lengan kanannya, dan seluruh lengan kanannya mulai menggeliat seperti serangga. Dalam sekejap, seluruh lengan kanannya berubah menjadi monster yang menakutkan dan menelan Sabi utuh. Kau, siapa kau sebenarnya?" Song Ji ketakutan sampai-sampai dia mengompol. Lengan kanan yang berubah menjadi monster itu memiliki deretan gigi, dan cairan lengket terlihat menetes dari mulutnya. Pria paruh baya itu berkata dengan serius, "Aku adalah salah satu dari 7 dosa, kerakusan. 258 Yang Mulia." Mata merah cerah Ye Zizi hampir keluar dari rongganya. "Awalnya, aku hanya keluar untuk bermain-main dan bersenang-senang, tetapi siapa yang mengira, aku benar-benar menemukan begitu banyak kejadian, dan sekarang, bahkan salah satu dari 7 dosa telah muncul. Monster ini benar-benar terlihat sama persis dengan monster rakus. Aku sangat bersemangat, ini sangat menyenangkan." Segera setelah itu, pria parubaya itu menelan Song Ji, lalu menatap ke arah King Yutong dan Ye Zizi dengan tatapan dinginnya. King Yutong dan Ye Zizi mengepalkan tangan kecil mereka ke arah pria parubaya itu, seolah-olah mereka hendak bertarung melawan pria parubaya itu. 1 detik kemudian, keduanya berpegangan tangan, lalu segera berbalik dan lari. Sambil berlari, keduanya berteriak, "Kita tidak bisa menang melawannya, kita tidak bisa menang melawannya." Ye Zizi saat ini merasa sangat bersemangat dan menebak-nebak dalam benaknya, antara monster rakus ini, dan monster rakus itu, siapa yang lebih tangguh. Aku tidak sabar untuk mengetahuinya. Selain itu, aku bertanya-tanya apakah mereka memiliki Yang Mulia sendiri. Saya harus sampaikan hal ini kepada Yang Mulia, saya yakin Yang Mulia juga akan merasa sangat gembira ketika mendengar tentang hal ini. "Zizi, kenapa kau lari? Orang itu tampaknya sangat kuat, kan?" King Yutong bertanya dengan rasa ingin tahu karena Ye Zizi yang dikenalnya tidak akan lari dari hal seperti ini. Saat ini, King Yutong masih belum tahu organisasi apa yang diikuti oleh saudara iparnya itu, itulah sebabnya dia bingung mengapa Ye Zizi memilih untuk melarikan diri. "Kakak King, aku juga salah satu dari 7 dosa." Ye Zizi menunjuk dirinya sendiri dan tertawa. King Yutong berteriak kaget. Tak lama setelah berpikir sebentar, mulut King Yutong terbuka lebar membentuk huruf O saat dia bertanya, "Kalau begitu, kakak ipar juga salah satu dari 7 dosa." Salah. Kakak laki-laki bukanlah salah satu dari 7 dosa, dia adalah sumber terciptanya 7 dosa. Informasi ini membuat King Yutong tercengang, King Yutong tidak menyangka kalau kakak iparnya akan sekuat ini. "Lalu, Zizi, dosa apa yang kau wakili?" Dosa yang diwakili oleh Zizi sangatlah besar. "Zizi, apakah kamu pemalas?
Tebak King Yutong. Ekspresi Ye Zizi menjadi pucat, apakah sejelas itu? Haha, King Yutong belum pernah melihat seseorang yang lebih malas dari Ye Zizi. Lalu, dosa apa yang diwakili oleh Lai Gu? King Yutong melanjutkan bertanya. Ye Zizi meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan tertawa. Lai Gu. Dia pada dasarnya adalah naga tulang yang bejat. Oh, jadi dia nafsu. Bagaimana dengan Paman Wei? Tanya King Yutong. Monster rakus. Dia rakus, dia jauh lebih bisa makan dibandingkan denganku. Ye Zizi menghela napas dalam-dalam. Monster rakus itu bahkan tidak akan membiarkan mereka yang sudah mati. Setidaknya, aku hanya menghisap mereka yang masih hidup. King Yutong merasa ada yang tidak beres dan buru-buru bertanya, lalu, siapa pria tadi? Itulah mengapa ini menyenangkan, ada seseorang yang berkeliling menipu dan pamer dengan tanda Big Brother. Ini sangat menarik dan menyenangkan. Mata King Yutong berbinar. Tidak heran Zizi menarikku dan melarikan diri tadi. Kelihatannya, Zizi punya rencana licik di benaknya. Melihat kedua wanita itu lari, lelaki parubaya itu bersiap mengejar mereka. Namun alangkah terkejutnya dia, sebuah suara terdengar di telinganya. Kerakusan, kemarilah, cepat. Pria parubaya itu berhenti sejenak, lalu melangkah ke pusaran air hitam itu sekali lagi. Di atas sebuah lembah yang terletak di tenggara berdiri 7 orang. Tiba-tiba, pusaran air hitam muncul, dan lelaki setengah baya dari beberapa waktu lalu terlihat berjalan keluar dari pusaran air hitam itu. Setelah berjalan keluar dari pusaran air hitam itu, lelaki setengah baya itu berteriak kepada seseorang di depannya yang bertubuh tinggi, yang mulia. Melihat ke arah orang yang diteriaki lelaki parubaya itu, hasilnya sungguh mengejutkan. Orang ini terlihat mengenakan jubah aneh yang memiliki berbagai jenis rune tertanam di permukaannya, dan di dalam jubah tersebut sebenarnya terdapat tubuh kerangka. Ada titik merah yang memancar dari setiap rongga mata kosong kerangka itu, dan di dadanya, ada cahaya merah yang sebesar kepalan tangan kecil. Saat ini, dengan tangan disilangkan, kerangka itu sedang menatap bangunan-bangunan yang ada di bawahnya. Kenapa kamu terlambat? Nada bicara si kerangka sedingin es, seakan-akan tidak ada sedikit pun jejak emosi di sana. Maafkan saya, Yang Mulia. Kerakusan berlutut di udara dan menundukkan kepalanya yang sombong itu. Kerangka itu berkata pelan, jika hal ini terjadi lagi, aku akan memberimu hukuman. Terima kasih, Yang Mulia. Setelah selesai berbicara, Glutoni berjalan menuju tempatnya. Seluruh 7 dosa itu terlihat sangat berbeda satu sama lain, dan di antara ke-7 dosa itu, ada seorang loli kecil yang terlihat persis seperti Ye Zizi, dan ada pula seorang pria berpenampilan anggun yang mengenakan kacamata. Keserakahan, siapakah orang-orang di bawah kita? Yang Mulia bertanya dengan serius. Pria berwajah anggun yang mengenakan kacamata itu perlahan berjalan keluar dan menjawab dengan hormat, Yang Mulia, orang-orang di bawah kami adalah anggota Sekte Zen Kering, salah satu kekuatan di wilayah selatan. Kalau begitu, kita akan mulai dari Sekte Zen Kering ini. Kata Yang Mulia dengan tenang. 7 dosa yang ada di belakangnya menjawab dengan hormat, iya. Jauh di dalam malam, suasana di Sekte Zen Kering tenang dan damai, dan hanya para pengikut yang berpatroli di sekitar sekte tersebut yang saat ini berjalan-jalan di sekitar sekte. Namun, para murid itu tidak terlalu waspada dan terus menguap. Bahkan ketika 7 sosok muncul tidak jauh dari mereka, mereka tetap tidak menemukan ke-7 sosok itu. Batuk, batuk. Grid mengeluarkan 2 batuk ringan saat dia menyesuaikan kacamatanya. Pada saat itu, para murid yang sedang berpatroli melihat ke-7 sosok itu, dan salah seorang murid berteriak kaget, siapakah kalian? Kami di sini untuk menyelamatkan kalian semua, kata Grid ringan. Ketika suara asing itu masuk ke telinga para murid, ekspresi wajah mereka berangsur-angsur menjadi rileks. Terima kasih, Tuhan, karena telah menyelamatkan kami. Teruskan dan bunuh teman-temanmu, kata Grid lemah. Baik, Tuan. Beberapa murid tampak sangat normal di permukaan. Dan dalam waktu singkat, jeritan menyedihkan terdengar di dalam sekte Zen Kering yang damai dan tenang. Ke-7 dosa itu semuanya menampakkan ekspresi mabuk di wajah mereka, seakan-akan mereka tengah mendengarkan melodi terindah di dunia ini. Dalam sekejap, ke-7 dosa itu bubar dan memulai pembantaian sepihak. Sebagai penghormatan, Yang Mulia perlahan mendarat di sekte Zen Kering dan menikmati jeritan manusia yang menyedihkan. 5 menit kemudian, seluruh sekte Zen Kering menjadi sunyi lagi,
dan kerakusan terlihat memegang seseorang dengan tangannya. Dan orang itu adalah Master Sekte Draisen Sek, Che Zixuan. Saat ini, kulit Che Zixuan pucat pasi seperti hantu, kedua lengannya telah terlepas dari tubuhnya dan dia berdarah tiada henti. Setelah mengangkat kepalanya dan menatap orang di depannya, jejak keterkejutan muncul di tatapan Che Zixuan. Orang ini sebenarnya adalah kerangka. Siapa kamu? Mengapa kamu memusnahkan sekteku? Che Zixuan bertanya dengan lemah. Itu hanya karena aku suka membunuh orang. Yang Mulia berkata dengan lemah sambil mengulurkan jari tulangnya ke dahi Che Zixuan. Bersamaan dengan ketukan di dahi Che Zixuan, tubuh Che Zixuan berubah menjadi abu dan berhamburan ke udara. Yang Mulia, kapan kita mencari kekuatan lain untuk memusnahkan? Tanya si loli kecil sambil melompat-lompat dengan penuh semangat. Yang Mulia menatap langit malam dan berkata dengan lemah, orang-orang di dunia ini terlalu lemah, kita akan menunggu di sini saja untuk saat ini. Pada malam ini, Sekte Zen Kering di selatan dimusnahkan. Saat fajar menyingsing, kulihat Sekte Zen Kering tampak masih baru, hanya saja, tidak ada kehidupan sedikit pun di Sekte Zen Kering, malah Sekte Zen Kering dipenuhi aura kematian. Dan sekarang, di lantai 2 Leisure Bar, Yehua berkata pada King Ya yang tengah turun dari tempat tidur, aku ingin mandi. Yehua, King Ya memanggil dengan penuh kasih sayang dan bertingkah imut. Yehua tertawa pelan, aku akan melepaskanmu kali ini. Lebih seperti itu. Setelah selesai berbicara, King Ya membungkukkan tubuhnya ke depan dan mencium Yehua. Hal ini menyebabkan Yehua merasa luar biasa sampai kulit kepalanya mati rasa. Apa yang ingin kamu makan? King Ya bertanya dengan lembut sambil merapikan rambut suaminya. Aku ingin makan pangsit kukus dari toko yang terletak di Chengqi. Yehua berkata setelah berpikir sebentar. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku makan pangsit kukus. Aku agak bosan makan krep Cina. King Ya menganggukkan kepalanya, kita akan makan pangsit kukus hari ini. Ingatlah untuk membeli sup rumput laut juga, dan mintalah lebih banyak sup rumput laut dari toko, bos toko itu sangat pelit. Yehua mengingatkan. King Ya tersenyum tak berdaya. Semakin aku berhubungan dengan Yehua, semakin menggemaskan pula aku merasa Yehua. Jika King Ya menemukan tubuh asli Yehua, dia pasti tidak akan menggunakan kata menggemaskan untuk menggambarkan Yehua. Bahkan kata menakutkan pun tidak cukup untuk menggambarkan Yehua. 259 Sarapan seluruh keluarga. Tidak lama setelah King Ya pergi, Dong Huang Baizi mendorong pintu dan masuk ke kamar tidur. Dong Huang Baizi tampak sangat pemalu dan tampak seperti dia tidak tahu di mana dia harus meletakkan tangan dan kakinya. Apa yang masih kau lakukan di sana? Cepatlah datang dan cium aku. Apa kau tidak tahu hal seperti ini? Kata Yehua, hal seperti ciuman pagi juga harus diajarkan padanya olehku. Baizi ini benar-benar tidak peka. Apakah aku harus melakukan itu? Tanya Dong Huang Baizi dengan wajah memerah. Sepertinya aku tidak pernah berinisiatif untuk mencium seorang pria, kan? Aku merasa sangat gugup sekarang. Yehua terbatuk pelan, ini adalah aturan keluarga. Baizi, karena kamu baru di sini, kamu pasti tidak tahu tentang ini. Tiba-tiba, Dong Huangli terlihat berlari menghampiri Yehua dan mencium pipi ayahnya. Ayah, selamat pagi. Ahli, tidak akan tidur sebentar lagi. Yehua bertanya dengan ringan. Tidak. Ahli sudah cukup tidur. Ahli di sini untuk menjaga ayah. Ahli memang putri baik ayah. Yehua sangat senang. Putriku masih sekecil ini, tapi dia sudah sebijaksana ini. Yehua menoleh dan menatap Dong Huang Baizi yang wajahnya sudah memerah. Kenapa kau masih berdiri di sana dengan linglung? Lihat, bahkan putri kita tahu apa yang harus dilakukan. Dong Huang Baizi menggigit bibir bawahnya pelan, lalu meniru putrinya dan mencium pipi Yehua. Ibu, kamu salah melakukannya, kamu harus mencium mulut ayah. Dong Huangli yang berada di samping mengingatkan. Ahli benar-benar putriku yang baik. Wajah Dong Huang Baizi menjadi semakin merah saat dia mencubit pipi putrinya. Ahli, putar kepalamu ke samping, kamu tidak boleh melihat. Oh, Dong Huangli membalikkan tubuhnya, namun, dia segera menoleh dan menatap orang tuanya. Dong Huang Baizi menguatkan dirinya dan mengambil inisiatif untuk mencium mulut Yehua. Saat bersentuhan dengan bibir lembut Dong Huang Baizi, Yehua merasa luar biasa nikmat, dia bahkan menghisap lidah lembut itu.
Dong Huang Li menutup matanya dan berteriak, ahli merinding. Dong Huang Baizi segera berdiri, lalu mengulurkan tinjunya dan memukul dada Yehua. Melakukan hal seperti itu di depan putri kita, apakah ini cara yang seharusnya kamu lakukan sebagai seorang ayah? Hari ini cukup sampai di sini dulu, bantu aku bangun dari tempat tidur. Kata Yehua dengan sikap seperti bos besar. Dengan wajah merah, Dong Huang Baizi membantu Yehua bangun dari tempat tidur, dan Dong Huang Li bahkan membantu ayahnya memakai sandal. Dong Huang Li benar-benar jaket kecil berlapis kapas yang hangat. Setelah Yehua selesai mencuci, King Ya kembali dengan sarapan yang dibelinya dan pergi membangunkan King Yutong dan Ye Zizi untuk datang makan sarapan. Seluruh keluarga duduk bersama dan menikmati sarapan yang lezat. Di meja makan, King Yutong dan Ye Zizi terus menguap, tatapan mereka seolah-olah mereka belum sepenuhnya bangun. Lihatlah ahli, lalu lihatlah kalian berdua. Yehua tidak dapat menahan diri untuk tidak menegur, memperlihatkan ekspresi seorang kepala keluarga. King Ya dan Dong Huang Baizi duduk di sisi Yehua dan merawatnya, salah satu dari mereka menyuapi Yehua, sedangkan yang lain membantu menyeka mulut Yehua. Yehua sama sekali tidak perlu menggerakkan tangannya. Ayah, jangan bandingkan ahli seperti ini dengan Bibi King dan kakak Ye, karena ahli akan menjadi sombong. Setelah minum seteguk sup rumput laut, ahli berkata dengan suaranya yang lembut. King Ya dan Dong Huang Baizi tertawa. Sementara itu, King Yutong dan Ye Zizi melotot ke arah Dong Huang Li, seolah berkata, dasar pengkhianat kecil, kami tidak akan mengajakmu bermain lagi. Ye Zizi, sekolah akan dimulai dalam beberapa hari lagi, kamu harus mulai bersiap. Kata Yehua dengan lemah. Mendengar bahwa dia harus pergi ke sekolah, kepala Ye Zizi mulai sakit. Kakak, bolehkah aku tidak pergi ke sekolah? Tidak, Ye Zizi langsung menjadi putus asa dan tampak seperti dia akan segera mati. Kalau sekolah mulai, mendingan gue ngerebut semua guru di sekolah, dan dengan begitu libur sekolah pun dimulai. Setelah selesai berbicara tentang masalah Ye Zizi, Yehua mulai berbicara tentang masalah lain. Leisure Bar sudah tutup cukup lama, dan Leisure Bar akan buka lagi malam ini. Tapi kurasa bisnisnya tidak akan terlalu bagus. Jadi, Yutong, kamu akan naik ke panggung malam ini dan menyanyikan beberapa lagu. Batuk, batuk, batuk. King Yutong tersedak makanannya. Kakak ipar, kakak perempuanku sudah punya banyak uang, apakah kau masih perlu menggunakan aku untuk menghasilkan uang? King Yutong tampak sedih. Bokongku telah ditampar oleh kakak ipar, dan sekarang aku bahkan perlu membantu kakak ipar untuk menghasilkan uang. Yehua menatap tajam ke arah kakak iparnya, aku ini laki-laki. Bagaimana mungkin aku bisa menggunakan uang kakakmu? Bukankah kamu bersenang-senang menghabiskan uang kakak perempuanmu dulu? King Yutong bergumam dengan suara rendah. Apa katamu? Yehua melotot ke arah adik iparnya. Apakah pantatmu gatal lagi? Apakah kamu butuh bantuan kakak ipar untuk mengobati rasa gatalmu? King Yutong langsung tersenyum, tidak apa-apa, Yutong akan mendengarkan pengaturan kakak ipar. Ayah, apa yang ahli lakukan? Bagaimana kalau ahli membantu ayah membersihkan meja dan kursi? Dong Huang Li mengangkat tangan kecilnya dan bertanya. Melihat betapa menggemaskannya putrinya, Yehua memperlihatkan sedikit senyum, ahli akan menonton kartun di pagi hari, dan di sore hari, ahli akan berlatih teknik ayah, dan di malam hari, itu akan menjadi waktu luang ahli. Setelah mendengar rencana Yehua, Dong Huang Baizi tidak menentangnya. Sambil tersenyum, Dong Huang Baizi diam-diam menatap putrinya. Keluarga kami akhirnya berkumpul, perasaan bahagia ini sungguh menyenangkan. Yai, ayah memang yang terbaik. King Ya bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana denganku? Apa rencanamu untukku? Yehua mendengus. Apakah pertanyaan ini perlu ditanyakan? Kalian berdua akan selalu berada di sampingku dan melindungiku selama 24 jam penuh. Kedua wanita cantik itu menggelengkan kepala sambil tersenyum dan tidak menolak apa yang baru saja dikatakan Yehua. Bagaimanapun juga, pria inilah yang telah merebut hati mereka. Ayah, kata-kata cintamu membuat rambut ahli berdiri tegak. Dong Huang Li mengusap lengannya. Mulut kakak ipar benar-benar menjadi jauh lebih manis dari sebelumnya. King Yutong segera ikut menggoda. Ye Zizi menghela napas. Namun, setelah mengingat kejadian tadi malam, mata Ye Zizi langsung berbinar dan dia buru-buru menghubungi Yang Mulia. Yang Mulia,
Zizi punya masalah untuk dilaporkan kepada Anda. Mendengar suara Ye Zizi, Yehua menjawab dengan lemah, Zizi, masalah tentang sekolahmu sudah beres. Dan juga, saat kamu di sekolah, kamu dilarang membuat masalah. Yang mulia, Zizi tidak membicarakan masalah ini. Lalu apa itu? Ye Zizi mulai menceritakan pada Yehua semua yang terjadi tadi malam. Alis Yehua sedikit berkerut. Ternyata ada yang seperti ini. Seseorang berpura-pura menjadi Wei Chang. Tidak, bukan berpura-pura, hanya saja orang tersebut terlihat dan bertindak sangat mirip dengan Wei Chang. Ini agak menarik. Melihat Yehua mengerutkan alisnya, King Ya bertanya dengan khawatir, Yehua, ada apa? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Hanya saja, aku ingin mandi sekarang. Saat ini, King Ya dan Dong Huang Baizi masih belum mengetahui motif Yehua, yaitu memanfaatkan mereka berdua sebanyak mungkin. Yang mulia, bagaimana kalau menyerahkan penyelidikan masalah ini kepada Zizi? Zizi akan membantu Yang Mulia menyingkirkan mereka. Setelah merenung sejenak, Yehua menjawab, tidak perlu, aku ingin melihat apa yang sedang direncanakan orang ini. Yang harus kau lakukan sekarang adalah pergi ke sekolah. Tanpa perintahku, kau tidak boleh bertindak sendiri. Yang Mulia, patuhlah. Ye Zizi tidak punya pilihan selain pasrah pada nasibnya. Kalau tahu ini akan terjadi, aku pasti sudah menghisap makanan palsu tadi malam. Bagaimanapun juga, makanan palsu itu tetaplah makanan bermutu tinggi. Baizi, dorong aku ke kamar tidur, aku ingin mandi. Kata Yehua lemah. Dong Huang Baizi berdiri tegak, dan dengan wajah memerah, dia mendorong Yehua ke kamar tidur. Sementara itu, giliran King Ya yang beristirahat hari ini karena keduanya bergantian menjaga Yehua. Sama seperti King Ya, Dong Huang Baizi menggendong Yehua ke kamar mandi dan meletakkannya di bak mandi. Saat ini, wajah Dong Huang Baizi tampak seperti hendak berdarah. Baizi, ini tidak seperti dirimu. Belum lama ini, kamu bahkan menyerangku. Dong Huang Baizi mulai membantu Yehua membersihkan tubuhnya, dan ketika dia melihat benda yang dikenalnya itu, wajahnya menjadi semakin merah. Bukannya aku melakukannya dengan sengaja. Kau tidak melakukannya dengan sengaja. Kalau bukan karena aku kuat, aku pasti sudah mati di tanganmu. Yehua menegur dengan ekspresi tegas di wajahnya. Sekarang, aku boleh menegur mereka sesuka hatiku, dan mereka tidak akan membalas atau marah sedikitpun. Dan yang lebih penting, mereka harus menghiburku setelah aku menegur mereka. 260 balas dendam dengan tegas. Dong Huang Baizi berkata dengan suara rendah, baiklah, akulah yang salah, apakah ini cukup? Melihat sikapmu dalam mengakui kesalahanmu sendiri cukup baik, aku akan memaafkanmu. Setelah berhenti sejenak, Yehua mengendus, lalu mengerutkan alisnya. Ada apa? Dong Huang Baizi bertanya dengan rasa ingin tahu. Baizi, apakah kamu tidak mencium bau yang tidak sedap? Saya tidak mencium bau apapun. Yehua berkata, ulurkan tanganmu padaku. Dong Huang Baizi mengulurkan tangan putih gioknya ke depan Yehua, dan Yehua segera berkata, tanganmu bau. Baguslah. Karena di sini ada air, sebaiknya kau ikut aku mandi. Dong Huang Baizi bukanlah orang bodoh, dan terlebih lagi, dia adalah seorang permaisuri, jadi, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Yehua. Tentu saja, Dong Huang Baizi tidak akan mengungkap Yehua. Aku akan mandi sendiri setelah aku selesai membantumu mandi. Dari kelihatannya, kedua wanita ini pasti sudah berdiskusi satu sama lain, kan? Tidak bisakah kalian berdua mandi bersamaku? Kalian berdua terlalu pelit. Seluruh tubuhku sudah terlihat lengkap oleh kalian berdua, jadi mengapa kalian berdua tidak boleh membiarkanku melihat tubuh kalian berdua? Patuhlah, cepat masuk dan mandi bersamaku. Dong Huang Baizi berkata dengan wajah merah, setelah kamu pulih, aku akan menemanimu mandi bersama. Sial, sepertinya lukaku harus disembuhkan lebih awal dari yang kurencanakan. Motif Yehua gagal sekali lagi, dan segera setelah itu, Yehua digendong dan dibaringkan ke tempat tidur oleh Dong Huang Baizi. Pada saat ini, King Ya memasuki ruangan dan berjalan perlahan. Baizi, apakah Yehua mengatakan kamu bau? Yehua menatap tajam ke arah King Ya. Apa yang kau lakukan? Apa yang sebenarnya kau lakukan? Baru sehari dan kau sudah berpikir untuk memberontak padaku.
Benar sekali, King Ya, bagaimana kamu tahu itu? Mungkinkah, Yehua? King Ya tertawa manis, Baizi, dia benar-benar mencoba menipu kita agar mandi bersamanya. Kadang-kadang, aku bahkan curiga bahwa dia berpura-pura lumpuh. Aku juga mulai merasa sedikit curiga. Dong Huang Baizi menganggukkan kepalanya sambil mengamati Yehua dengan penuh perhatian. Sial, baru hari kedua dan aku sudah hampir ketahuan oleh mereka. Dari kelihatannya, tidak baik jika wanitamu terlalu pintar. Namun, saya bukanlah orang yang mudah diajak berurusan. Aku hampir mati untuk menyelamatkan kalian berdua, namun kalian berdua malah curiga bahwa aku berpura-pura lumpuh. King Ya, Baizi, kalian berdua benar-benar hebat. Yehua berkata dengan serius, dan nadanya dipenuhi dengan kesedihan terhadap kehidupan. Dan seperti yang diharapkan, tepat setelah Yehua selesai berbicara, kedua dewi itu segera mulai menghibur dan membujuk Yehua, dan mereka bahkan menggunakan ciuman untuk meminta maaf kepada Yehua. Baru setelah memberi Yehua ciuman, barulah keduanya berhasil membuat Yehua memaafkan mereka. Meskipun saya tidak memeluk keduanya di malam hari saat hendak tidur, situasi saat ini kurang lebih masih sama. Rasanya luar biasa. King Ya tiba-tiba tampak memikirkan sebuah ide yang buruk bagi Yehua dan dia berkata kepada Dong Huang Baizi yang berada di samping, Baizi, apakah kamu masih ingat bagaimana Yehua menindas kita di masa lalu? Yehua yang sedang berbaring di tempat tidur langsung merasa bahwa situasinya tampaknya tidak baik. King Ya ini nakal lagi. Dia pernah memukul pantat kita, dan waktu itu pantatku juga dipukulnya sampai bengkak. Dong Huang Baizi teringat kejadian hari itu, dan seketika tangannya terasa gatal. Yehua langsung berteriak dengan suara pelan, apa yang kalian berdua rencanakan? Aku mengabaikan nyawaku saat aku datang untuk menyelamatkan kalian berdua. Apa kalian berdua tidak merasa malu sama sekali karena berpikir untuk membalas dendam padaku saat aku lumpuh? Dong Huang Baizi memegang tangan besar Yehua dan berkata dengan penuh kasih sayang, Yehua, aku tahu betapa kamu mencintai kami, dan aku juga sangat mencintaimu, namun, keadaanmu saat ini tidak menghalangiku untuk semakin mencintaimu. Apa yang baru saja dikatakan Baizi benar. Jika kita tidak mengambil kesempatan ini untuk menghajarmu, kita tidak akan punya kesempatan untuk melakukannya lagi di masa depan. King Ya merasa bahwa dia berhak melakukan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Kedua wanita itu mencapai kesepakatan satu sama lain dan membalikkan tubuh Yehua. Kalian berdua, jangan bertindak gegabah. Kalau tidak, begitu aku pulih, aku akan menamparkan pantat kalian berdua sampai pantat kalian berdua bengkak. Yehua berteriak dengan dingin, tetapi itu sama sekali tidak berguna. King Ya bergerak ke arah telinga Yehua dan berkata dengan penuh kasih, Yehua, karena pantat kami akan ditampar olehmu apapun yang terjadi di masa depan, biarkan kami menikmati diri kami sendiri untuk saat ini, patuhlah dan jangan berteriak. Tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkanmu bahkan jika kamu berteriak. Setelah selesai berbicara, King Ya bahkan mencium Yehua. Kalian berdua tunggu saja. King Ya dan Dong Huang Baizi mengangkat tangan kecil mereka, dan King Ya terdengar berkata, Yehua, cintaku padamu ada di telapak tanganku ini, dan hal yang sama berlaku untuk Baizi. Ayah. Mendengar suaranya saja sudah cukup untuk mengetahui seberapa keras kedua wanita itu menamparkan pantat Yehua. Merasakan rasa sakit yang berasal dari pantatnya, Yehua ingin segera berdiri, lalu meletakkan kedua wanita itu di pahanya dan memukul pantat mereka dengan kejam. Yehua, kenapa dahimu berkerut? Apa kamu merasa sakit? Dong Huang Baizi bertanya dengan rasa ingin tahu. Yehua terkejut. Wanita yang pintar, aku hampir saja tertipu oleh tipuanmu. Haha, aku tidak merasakan apa-apa, jika kalian berdua punya kemampuan, kalian berdua bisa terus maju dan memukul lebih keras. Tapi di masa depan, kalian berdua bisa bersiap untuk dipukul sekeras kalian berdua telah memukul pantatku. Mencoba menggali lubang untukku, yang begitu cerdas, untuk dimasuki. Bermimpilah. Kedua dewi itu terlihat terus-menerus menaikkan dan menurunkan tangan mereka. Dan seketika, suara pantat Yehua yang dipukul terdengar dari dalam ruangan. Mereka berdua terlalu nakal. Tepat ketika Yehua merasa kesal, Wei Chang tiba-tiba menghubungi Yehua. Yang mulia, saya baru saja menerima berita terbaru dari Sun Fang. Jika itu masalah kecil, jangan repot-repot melaporkannya kepadaku,
aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat ini. Wei Chang sangat bingung. Kalau dipikir-pikir, bukankah Yang Mulia seharusnya sedang dalam suasana hati yang baik sekarang? Begini, Sekte Zen Kering telah dibasmi habis-habisan tadi malam, dan para penjahatnya tidak meninggalkan tempat itu, malah menduduki wilayah Sekte Zen Kering. Sekte Zen Kering telah dimusnahkan. Baiklah, ini masalah yang bagus. Ye Hua berkata dengan lemah. Saat ini, Ye Hua berharap lebih banyak sekte telah dimusnahkan. Jika hanya sesederhana ini, bawahan tidak akan melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia, kata Wei Chang serius. Kedua wanita itu menyadari bahwa Ye Hua tidak berbicara lagi dan alisnya berkerut, sehingga mereka berdua mengira bahwa Ye Hua telah marah. Seketika, kedua wanita itu berhenti memukul pantat Ye Hua yang telah memerah karena pukulan itu. Benar sekali, kedua wanita itu memukul pantat Ye Hua setelah melepaskan celana Ye Hua. Wei Chang terdengar berkata, para pelaku itu mengaku telah melakukan semua yang kami lakukan, misalnya, masalah di mana Yang Mulia memusnahkan 3 kekuatan besar di utara dengan menjentikkan jari, dan masalah di mana saudara-saudara hijau dan merah membunuh 3 orang penting, para pelaku itu mengaku telah melakukan semuanya. Bahkan, mereka mengatakan bahwa mereka mengundang semua orang untuk pergi dan menemukan mereka untuk membalas dendam. Orang-orang itu pada dasarnya mencoba memprovokasi saya, iya. Alis Ye Hua menjadi semakin berkerut. Ekspresi Ye Hua membuat King Ya dan Dong Huang Baizi mulai merasa sedikit takut. Ye Hua, maafkan aku, kami hanya ingin membuatmu bahagia. Dong Huang Baizi buru-buru meminta maaf. King Ya bahkan mencibirkan mulut kecilnya dan bertingkah imut, tatapannya seolah berkata, aku bisa melakukan apapun yang kamu mau, jadi tolong jangan marah. Tidak ada gunanya lagi, aku sudah marah. Aku tidak menyangka akan terjadi kejadian seperti ini, sungguh kejutan yang menyenangkan. Wei Chang, apakah utara dan selatan melakukan tindakan yang tidak biasa? Karena hal itu, mereka menghentikan semua yang sedang mereka lakukan dan seolah mengarahkan ujung tombaknya kepada kelompok yang tidak diketahui kekuatannya itu. Kelompok orang ini pada dasarnya telah menyebabkan semua rencanaku hancur. Ini benar-benar menyebalkan. Pergi dan intip situasinya terlebih dahulu dan tunggu perintahku untuk menghancurkan mereka. Ya, setelah memutuskan kontak dengan Wei Chang, Ye Hua mulai mendidik kedua wanita nakal itu. Dua wanita ini benar-benar tak terkendali, pantatku jadi merah karena ditampar mereka berdua. Kalian berdua sekarang menyesal, kata Ye Hua dengan serius. King Ya dan Dong Huang Baizi menganggukkan kepala dengan ekspresi menyedihkan di wajah mereka. Melihat ekspresi wajah mereka, Ye Hua tidak tahan lagi untuk menegur mereka. Tiba-tiba, Dong Huang Baizi sedikit linglung, karena dia baru saja menerima pesan giok yang dikirim Yuande. Setelah melihat informasi pada pesan giok, ekspresi Dong Huang Baizi menjadi serius. Baizi, ada apa? Melihat ada sedikit keanehan pada Dong Huang Baizi, Ye Hua bertanya. Saat ini, Dong Huang Baizi tidak akan merahasiakan apapun dari suaminya dan dia terdengar berkata dengan lembut, aku baru saja menerima berita dari alam tanpa kekosongan bahwa Sekte Zen Kering di selatan telah dimusnahkan, dan bukan hanya para pelakunya tidak pergi setelah membasmi Sekte Zen Kering, mereka bahkan terus tinggal di wilayah Sekte Zen Kering. Bahkan lebih dari itu, mereka mengakui telah melakukan banyak tindakan keterlaluan, dan salah satu tindakan paling keterlaluan yang mereka akui adalah bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas hilangnya 3 kekuatan besar di Korea Utara. Aku tidak menyangka istriku bisa menerima berita tentang masalah ini secepat ini. Dia telah melakukan pekerjaan yang baik dengan kecerdasannya. Selanjutnya bab 261 Permaisuri sangat patuh.